Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zuhad akan menerangkan sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 10 MA mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Di sini ada 3 unsur. A. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. B. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. C. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu mungkin ada 4 perkara yang harus saya paparkan. 1. Pembagian masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu paling tidak ada 3 poin. A. Suku Aus dan Hajraj. Suku Aus dan Hajraj pada mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung dari Haris bin Sa'labah, dari istrinya yang bernama Kila binti Arqam bin Amr bin Jafna. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Hajraj menjadi 2 nama kabilah besar di Yasrib selama kurang lebih 120 tahun. 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Hajraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Hajraj terlibat perang saudara yang sangat hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antaranya disebut dengan Perang Bu'us. B. Kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Aus dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian Arab pada umumnya, sehingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. C. Kaum musyrik. Kaum musyrik adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bila dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib, mereka memiliki seseorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah perang Bu'us usai, suku Aus dan Hajraj telah sepakat untuk menempatkan Abdullah bin Ubay untuk menjadi pemimpin kelompok mereka. 2. Kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Di Madinah sebelum Islam datang, sering terjadi peperangan antar kabilah. Hal ini dipicu oleh adanya persaingan, permusuhan, dendam, saling berebut pengaruh, dan kekuasaan antar kabilah. Di Madinah saat itu berlaku hukum rimba. Siapa di antara mereka yang kuat menindas, yang lemah tertindas. Sebaliknya bagi kabilah yang lemah memberontak kepada yang kuat. Dan kejadian ini terus berlangsung hingga tidak ada ketentraman hidup di sana. Kemudian yang ketiga, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Masyarakat Madinah memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Kabilah Aus dan Hajraj berkeyakinan bahwa berhala-lah yang mereka sembah dan puja adalah Tuhan. Mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, binatang-binatang, bulan, bintang, dan sebagainya. Kaum Yahudi terdiri dari beberapa kabilah yang terkenal seperti Kainuko, Bani Nazir, Bani Quraidah, dan Bani Hodofan. Sedangkan bangsa Syria menganut agama Nasrani. Kelompok yang memeluk agama Nasrani berasal dari Bani Najran. Perbedaan praktek keagamaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan tidak ada keinginan untuk saling menghormati mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan keributan di antara mereka. Kemudian yang keempat, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Madinah merupakan tempat strategis
sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman, Syria. Madinah merupakan daerah subur di sekitar kawasan yang sangat tandus. Kondisi alam kota Madinah sangat subur, banyak terdapat persawahan, perkebunan yang menjadi sandaran hidup mereka. Air yang tersedia di Madinah sangat mencukupi untuk pertanian. Penghasilan terbesar di Madinah adalah kurma dan anggur. Di sekeliling kota Madinah banyak terdapat gunung berbatu dan lembah. Kondisi kota yang makmur menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Madinah. B. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Rasulullah telah melaksanakan dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Akan tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa saja. Mereka masih tetap pada kemusyrikannya dan selalu mengganggu jalan dakwah Islam dengan beragam cara. Contoh strategi dakwah Rasulullah: 1. Membangun masjid, yakni Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Sebagai tempat penggunaan masjid tepat pada posisi unta Rasulullah SAW tunggangi, berhenti dan berendam, yakni di pekarangan dalam rumah Abu Ayyub. Rasulullah SAW terjun langsung dalam pembangunan Masjid Nabawi. Beliau menetapkan arah kiblat yang saat dibangun masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. 2. Pinggiran pintu masjid terbuat dari batu, dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur, atapnya dari daun kurma, dan tiangnya dari batang pohon, serta lantainya terbuat dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Tujuan Rasulullah membangun Masjid Madinah ini bukan hanya untuk ibadah saja, melainkan sebagai tempat pendidikan, pertemuan, serta tempat musyawarah demi kemajuan umat Islam. Masjid Nabawi juga diperuntukkan untuk orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, kerabat, dan belum punya saudara. 2. Membina masyarakat Islam melalui pertalian. Sejak hijrahnya Rasulullah, kaum muslimin ke Madinah, kaum Ansar telah menolong kaum muhajirin, datang tulus ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan materi. Untuk lebih mempererat antara mereka, Rasulullah SAW mempersaudarakan, bahkan mereka dipersaudarakan untuk saling mewarisi sepeninggal mereka, sehingga pengaruh persaudaraan Islam lebih kuat dan membekas daripada pengaruh ikatan darah kekerabatan. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman, mereka dipersaudarakan dengan kaum Ansar secara ikhlas dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridha Rasulullah SAW. Mempersaudarakan Ja'far, contoh mempersaudarakan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'ad bin Jabal, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zubair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Demikian seterusnya. 3. Membangun pendidikan dan dakwah. Dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca, menulis. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan yang menjadi faktor pendorong perkembangan pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Seperti menyebarkan agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial masyarakat untuk Islam. Melalui wahyu yang turun di kota Madinah, di mana sebagian masyarakat berkaitan dengan pembinaan hukum Islam, Nabi Muhammad SAW dapat menetapkan dasar-dasar kuat politik bagi masyarakat muslim dan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan diletakkan dasar-dasar yang berkala ini, masyarakat dan pemerintahan secara Islami dapat mewujudkan negara yang damai, dan Madinah juga bisa disebut Madinatul Munawwarah. Yang 5, memelihara dan mempertahankan hubungan muslim dengan non-muslim.
Selain menata hubungan antara sesama muslim, Rasulullah SAW juga menata hubungan antara kaum muslim dengan non-muslim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, tentram, kondusif yang berada di Madinah. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian persahabatan serta perdamaian dengan kaum Yahudi yang berada di Madinah dan sekitarnya. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan serta diakui hak-hak kemerdekaan setiap orang yang memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan hak pemilihan harta benda mereka serta syarat-syarat lain yang saling mengikat kedua belah pihak. Ini merupakan salah satu perjanjian politik yang menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW. C. Peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah. Saat sudah menetap di Madinah, Rasulullah mendirikan daulah Islamiyah di Madinah. Di awal-awal berdirinya daulah Islamiyah di Madinah, abad ke-7 Masehi, terdapat 3 kabilah besar, yakni Yahudi yang tinggal di sana. Kabilah-kabilah tersebut adalah Bani Qunayqa, Bani Nadir, dan Bani Khuzaiza. Selain komunitas Yahudi di Madinah, Jazirah Arab juga memiliki komunitas Yahudi yang sangat besar dan juga bertetanggaan dengan daulah Islam yang baru saja berdiri, tepatnya di utara Madinah, yakni di Khaybar. Di dalam peristiwa penting ini, saya menulis 3 catatan penting, yakni Piagam Madinah. Sebagai kepala negara, Rasulullah membuat beberapa aturan yang mengikat orang Yahudi. Aturan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian yang dikenal dengan sebutan wasiqah atau piagam. Piagam Madinah, kalau bahasa Arabnya adalah Sahifatul Madinah, juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Apa itu? Sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan suatu perjanjian formal atau dirinya dengan semua suku-suku dan kaum. Kemudian bernama Madinah di tahun 622 Masehi. Piagam tersebut disusun jelas-jelas dengan tujuan utama untuk memperhatikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu piagam tersebut menetapkan sejumlah hak-hak kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan pendidik Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Piagam tersebut berisi hal-hal yang sangat penting, mungkin terkait dengan kaum muslimin, kaum musyrikin, kaum Yahudi, terkait dengan ketentuan secara umum. Kemudian yang kedua adalah pengkhianatan Bani Qunayqa. Pengkhianatan Bani Qunayqa secara terang-terangan menjadi kaum Yahudi pertama yang mengkhianati Bani Piagam Madinah. Maka Hamzah bin Abdul Muthalib beserta pasukan umat Islam terlibat peperangan dengan Bani Qunayqa yang disebabkan oleh pengkhianatan kelompok Yahudi tersebut kepada perjanjian Piagam Madinah. Bani Qunayqa pun kalah dalam peperangan yang terjadi pada pertengahan Syawal tahun 2. Kemudian yang ketiga adalah respon Nabi terhadap kaum Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu Allah SWT selalu menurunkan ayat-ayatnya untuk memberikan semangat kepada Rasulullah SAW bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun Madinah turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang, yaitu surat Al-Hajj. Nah, respon tersebut akan ada 3 cerita, yakni perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan tanggal 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sebuah sumur Badar terletak antara Makkah dan Madinah. Kaum muslimin berjumlah 314 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000. Strategi Rasulullah dalam berperang Badar adalah dengan menguasai penampungan air,
Hal itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Sewaktu kedua pasukan saling berhadapan, maka tiba-tiba seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air yang dimiliki kaum muslim. Tetapi hal ini dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aswad pun tewas dipukul dengan pedang. Perang Uhud dinamakan Perang Uhud karena peristiwa ini terjadi di Bukit Uhud. Pada tahun ketiga Hijriah, kaum kafir Quraisy berangkat ke Madinah untuk menggempur kaum muslimin. Mereka ada 3.000 pasukan unta, 2.000 pasukan berkuda, 700 pasukan baju besi dengan Panglima Khalid bin Walid. Untuk menghadapi serangan ini, Rasulullah SAW beserta 1.000 pasukan keluar kota Madinah untuk menghadang pasukan kaum kafir. Tapi sayang, peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mengalami kekalahan karena ada beberapa kaum muslimin yang ceroboh turun. Kemudian yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena dalam perang ini kaum muslim membuat parit bertahan di tempat-tempat untuk memasuki kota Madinah. Jadi pasukan kaum muslimin hanya berjaga pada tempat-tempat terbuka untuk menghadap musuh. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah antara pasukan kaum muslimin dan pasukan gabungan orang-orang Yahudi, Khaybar, dan kafir Quraisy. Pasukan gabungan ini terdiri dari 24.000 personil. Dalam perang ini pasukan muslim tidak mengadakan penyerbuan. Demikian juga pasukan Khaybar dan kafir Quraisy, mereka tidak berani memasuki kota Madinah karena takut jika turun ke parit tentu akan mati terkena anak panah dari pasukan muslim. Pasukan Khaybar dan pasukan kafir Quraisy akhirnya hanya mengepung kota Madinah dengan mendirikan perkemahan di luar parit hampir 1 bulan lamanya. Tiba-tiba angin yang sangat kencang memporak-pondakan perkemahan mereka. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa.